Masalah polusi udara masih terus menghantui masyarakat Indonesia. Salah satunya di kota DKI Jakarta yang memiliki kualitas udara buruk untuk kesehatan. Bagaimana peran pemerintah dalam mencegah polusi udara di kota-kota di Indonesia? Jurnalis Garuda TV, Fani Agnia akan mengulasnya secara lengkap. Masalah polusi udara masih terus menghantui masyarakat Indonesia. Salah satunya di kota DKI Jakarta yang memiliki kualitas udara buruk untuk kesehatan. Polusi udara ini mempengaruhi kesehatan masyarakat. Dan bagaimanakah pendapat masyarakat terkait udara di Jakarta saat ini? Polusi juga udah banyak ya, debu-debu, suka batuk, nyesek kayak gitu sih sekarang hari ini. Ini saya tidak bisa berkomentar banyak ya, karena kita tahu ini adalah ibu kota, kendaraan ada di mana-mana, dan ya saya belum paham sih tentang polusi gimana ya di Jakarta ini. Ya batuk, nyesek, udah ada sekitar sebulan terakhiran. Untuk diri sendiri menghindari polusi ya, contohnya tidak menggunakan kendaraan umum karena emang jaraknya deket kan, terus ataupun menghindari ini salah satunya adalah memakai masker. Menyampaikan keluhannya terhadap kualitas udara yang buruk di DKI Jakarta. Dan memang beberapa bulan terakhir, terhitung sejak bulan Juli 2023, adanya perubahan cuaca dan juga polusi udara di DKI Jakarta yang memburuk menjadi kekhawatiran bagi masyarakat. Adanya kepungan udara yang berwarna abu-abu pekat ini menutupi langit, menunjukkan bahwa kualitas udara di DKI Jakarta semakin memburuk. Hal ini dapat dilihat atau dapat dibuktikan melalui pengukuran kualitas udara dalam aplikasi IQN, yang mana indeks Jakarta ini dinilai 156, yang dapat dikategorikan sebagai udara yang tidak sehat. Ya pemirsa, dampak dari adanya polusi udara di DKI Jakarta yang memburuk ini, Dinas Kesehatan DKI Jakarta menyebutkan sejak bulan Januari hingga bulan Juni terdapat lebih dari 638.000 kasus ISPA. Sementara itu, dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memaparkan terdapat sumber utama dari adanya polusi udara di DKI Jakarta ini, yang mana 44% dari transportasi, kemudian 31% dari energi industri, 10% dari manufaktur, 14% dari perumahan, dan 1% dari komersial. Berdasarkan informasi dari adanya peringkat seluruh dunia tentang kualitas udara, yang mana Indonesia ini masuk dalam 10 besar kualitas udara terburuk. Hal ini tentunya akan berdampak dengan kesehatan masyarakat, salah satunya ISPA. Dan bagaimanakah solusi yang ditawarkan oleh pemerintah? Apakah solusi yang memang disebutkan sebelumnya, mulai dari penerapan WFH dan juga rencana 4-in-1, ini efektif untuk dilakukan? Dan tentunya apakah kebijakan yang semestinya dijalankan? Selain itu, apakah yang seharusnya dilakukan oleh warga DKI Jakarta untuk berkontribusi mengurangi adanya polusi di DKI Jakarta? Kami tim Garuda TV akan melakukan wawancara dan juga menanyakan hal ini kepada beberapa narasumber kami, mulai dari pengamat lingkungan, dokter paru-paru, hingga sejumlah pemerintah setempat. Pihak pemerintah yang pertama kami tanyakan ialah Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta. Bagaimanakah pandangannya terkait polusi udara saat ini? Kualitas udaranya tuh berkabut gitu. Bingung nggak? Kalau dibilang karena kebakaran hutan, kita nggak ada hutan. Ya kan, rata-rata di negara-negara luar juga beberapa negara yang kemarin mengalami kondisi polusi udara akibat kebakaran hutan karena kemarau yang panjang dan lain-lain. Itu yang mesti dicari dulu gitu. Mudah-mudahan kalau WFH ini berhasil, ya apakah memang benar dari mobilnya gitu kan? Ya apa dari kendaraan yang digunakannya gitu.
Terus apakah benar dari pabrik, ini harus dicari dulu gitu, dicari bersama-sama gitu. Terus memang memperhatinkan pasti gitu. Kebetulan saya juga kena ISPA nih kan baru-baru ini. Dan flu-nya tuh memang rada beda gitu. Bedanya dalam arti kan kalau kita flu karena kecapean ya, pasti ada rasa di badan tuh pasti gak enak segala macam. Kalau ini tiba-tiba kita ngalamin batuk yang berkepanjangan, kayak pilek tapi yang gak bisa melakukan gitu dan panjang, yang kasihan tuh buat anak-anak gitu kan. Tapi satu sisi kita butuh matahari buat imunitas, tapi kita nggak bisa berkegiatan di luar karena udaranya yang dihirup juga tidak baik gitu. Terus baru aja kita lepas masker ya, rasanya lega kan, karena kemarin yang bermasker ketika kurang sehat. Sekarang kita harus bermasker lagi buat anak-anak kecil terutama yang saya concern, kesian gitu loh gitu ya. Ini mesti kita cari dulu sih. Kayaknya kita lagi tahap uji coba ya, karena memang saya juga bertanya-tanya gitu ya. Tiba-tiba kan dari lepas pandemi kita sekarang dihadapi oleh polusi udara di Jakarta ya. Yang notabene kita harus cari tahu ini penyebabnya apa gitu kan. Sampai ada pemberlakuan WFH karena mau ada KTT gitu ya, terus ada mau pemberlakuan 4-in-1 dan lain-lain, itu masih tahap uji coba gitu. Kalau misalnya langsung ada isu sebaiknya menggunakan kendaraan listrik gitu. Satu, individu. Kedua, nggak semudah itu juga setiap orang langsung udah deh gue beli mobil listrik, motor listrik. Motor yang lama gimana pertama? Terus langsung jadi bangke gitu kan. Kedua, nggak semua orang kondisi ekonominya sama. Mungkin memang ada uang lebih. Ada kan kalau kemarin sempat katanya kata Pak PJ kan tunjangannya untuk ASN ada diberikan. Tapi kan siapa tahu tunjangan itu dia pakai untuk mungkin ada anggota keluarga yang sakit untuk berobat. Atau mungkin sedang membenahi rumahnya. Kan kalau anak-anak makin besar pasti kan akan ada renovasi rumah. Atau ada apapun lah, atau mungkin untuk biaya sekolah anaknya yang mungkin disekolahkan di sekolah yang berkualitas tinggi gitu. Kan nggak bisa, sebenarnya kalau misalnya langsung pukul rata, oh ini gara-gara mau mobil listrik masuk gitu ya. Terus Rani tuh sebenarnya masih agak nggak excited ya sama mobil listrik itu. Keren sih. Tapi kita dari kecil taunya mobil itu isinya bensin. Ya kan? Bukan isinya listrik gitu. Listrik itu kan alat perabotan rumah ya nggak, yang kita tahu misalnya buat rice cooker atau apapun, nggak di charge. Terus belum juga ada hasil yang firm. Mobil listrik ini listriknya nggak jadi mahal. Pengalihan uang dari bensin untuk listrik lebih efisien. Banyak yang dikaji lah. Buat saya sendiri, karena saya bukan orang yang terlalu detail sama otomotif, jadi nggak terlalu ngulik juga mobil listrik. Kalau dibilang tren keren ya pasti semua juga pengen kalau dibeli. Kementerian Kesehatan menjadi hilir dari buruknya polusi udara karena berdampak pada kesehatan manusia. Salah satunya adalah infeksi saluran pernafasan. Ya, sebenarnya polusi udara ini bukan suatu hal yang baru ya. Bahkan kita tahu sebelum pandemi COVID-19, isu mengenai polusi udara ini di beberapa kota ya, khususnya pada waktu itu ada survei di 10 kota, itu sudah melebihi ambang batas daripada WHO. WHO itu kan mengukurnya melalui PM 2,5 ya, dimana kalau harian itu tidak boleh lebih dari 25 mikrogram, kalau setahun itu nggak boleh lebih dari 10. Waktu itu kita tahu Jakarta itu dikatakan kualitas udaranya sangat buruk ya. Bahkan sekarang sudah ada yang kita sebut AQI ya, Air Quality Index ya, dan itu kita
Jakarta itu dikatakan AQI-nya hampir lebih dari 200 yang berarti sebenarnya sangat berbahaya karena yang hijau itu antara 0 sampai 50 ya. Nah, kalau kita lihat lagi bahwa memang sudah menjadi komitmen berbagai negara di global untuk mereduce karbon supaya polusi ini berkurang. Kita pernah sebenarnya ada 3 hal ya. Yang pertama yang jadi utama kita, yang pertama adalah bagaimana deteksi ya, kemudian antisipasi dan kemudian penyiapan masyarakat. Penyiapan masyarakat tadi edukasi ya. Edukasi itu menjadi penting. Edukasi itu adalah kalau ditanya satu sulit nih menjawabnya karena ini harus single multi intervensi ya. Artinya kita ngukur ini jadi bahan advokasi ya, kemudian untuk peningkatan kewaspadaan ya, yang kemudian ini nanti dampaknya 2 untuk kementerian atau lembaga lain atau bahkan pemerintah daerah dan juga untuk masyarakat. Supaya apa? Masyarakat kan juga harus menyadari bahwa masyarakat punya peranan penting dalam menurunkan polusi. Dengan apa? Tadi menggunakan fasilitas-fasilitas transportasi publik. Lantas, bagaimanakah dokter paru-paru melihat adanya polusi udara ini? Bahwa kenapa kasus ISPA itu begitu tinggi? Karena polusi yang cukup tinggi berpengaruh nyata langsung dan kebersihan lingkungan. Ini semua sangkut paut ya, kebersihan lingkungan, udara yang bersih. Ini tadi saya katakan saya senang sekarang kita mulai peduli dengan data-data. Yang tadi kamu tanyakan sama saya senang. Data-data itu memang terbanyak orang yang terkena ISPA ada orang yang data tahan tubuhnya lagi turun, ya otomatis usia manula yang terbanyak. Dan itu membahayakan sama anak-anak kecil, kan imunnya belum oke. Nah kalau kita yang sudah imunnya lebih oke, biasanya lebih aman terhadap ISPA, kira-kira begitu. Jadi anak usia balita sama orang yang sudah manula lebih mudah kena ISPA daripada orang yang usia dewasa muda karena imunnya masih bagus. Nah intinya bahwa kenapa kasus ISPA itu begitu tinggi? Karena polusi yang cukup tinggi berpengaruh nyata langsung dan kebersihan lingkungan. Ini semua sangkut paut ya, kebersihan lingkungan, udara yang bersih. Ini tadi saya katakan saya senang sekarang kita mulai peduli dengan data-data. Yang tadi kamu tanyakan sama saya senang. Data-data itu memang terbanyak orang yang terkena ISPA ada orang yang data tahan tubuhnya lagi turun, ya otomatis usia manula yang terbanyak. Dan itu membahayakan sama anak-anak kecil, kan imunnya belum oke. Nah kalau kita yang sudah imunnya lebih oke, biasanya lebih aman terhadap ISPA, kira-kira begitu. Jadi anak usia balita sama orang yang sudah manula lebih mudah kena ISPA daripada orang yang usia dewasa muda karena imunnya masih bagus. Mencari solusi dari penanganan polusi udara di DKI Jakarta ini terus dilakukan oleh pemerintah. Berbagai solusi memang sudah ditawarkan, namun solusi manakah yang efektif untuk diberlakukan di masyarakat Indonesia, khususnya warga Jakarta? Yang pertama, kebijakan WFH yang pada tanggal 21 Agustus lalu ini telah diterapkan WFH uji coba dengan skema 50% pada pejabat aparatur sipil negara. Yang kedua, pemerintah mewajibkan para pejabat untuk menggunakan kendaraan listrik. Namun sepertinya untuk kebijakan ini perlu dikaji kembali. Karena untuk kendaraan listrik itu sendiri membutuhkan energi dari PLTU yang juga menyumbang emisi terbesar dan menyebabkan polusi. Dan yang ketiga, pemerintah menilang kendaraan yang tak lolos uji emisi. Dan memang untuk kebijakan ini telah diberlakukan pada tahun 2020 lalu, namun saat ini digalakan kembali. Dan yang keempat, pemerintah menerapkan kembali atau ingin berencana menerapkannya dalam kebijakan 3-in-1 yang kini diubah menjadi 4-in-1 untuk menekan adanya angka kendaraan di ibu kota. Dan yang terakhir, tentunya pemerintah terus mengajak para masyarakat Jakarta ini untuk menggunakan transportasi umum. Karena memang hal ini menjadi satu-satunya cara untuk setidaknya mengurangi polusi udara di DKI Jakarta. Pemirsa tentunya, di luar dari itu semua,
yang memang tidak boleh disepelekan adalah kesehatan kita masing-masing, kesehatan masyarakat itu sendiri. Sehingga pemerintah juga menghimbau para masyarakat untuk bisa melindungi dirinya sendiri dengan tetap menggunakan masker, melakukan kegiatan yang menyehatkan, mulai dari olahraga, kemudian menggunakan transportasi yang memang bisa menunjang kesehatan mereka, dan tentunya ikut berkontribusi untuk setidaknya mengurangi polusi udara yang ada di DKI Jakarta. Dan nantinya kita akan melihat apakah dari kebijakan-kebijakan atau uji coba yang dilakukan oleh pemerintah pada saat ini dapat membuat polusi udara semakin membaik. Nantinya kita akan lihat. Fani Agnia dan juru kamera Diki Pratama melaporkan.